Mana sehat semua. Fatih ila rusidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti wa ashabi Rasulillah ajma'in. Thumma ila ruh al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikh wa tilmizatihi. Thumma ila arwa jami'i syurrah bidayatul hidayah minhum al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani. Thumma ila arwah walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwat al-mutaqaddimin fi hadhil amakin wa fi hadhil baldah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajati fil jannah wa anna Allah yaftah alaina fadul arifin. Allahumma ij'alna minal alimin 'amilin mukhlisin wa maqbulin wa mithal ma nawa abauna wa rijaluna wa syuyukhuna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, juga nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di masjid yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali pembahasan kitab Bidayatul Hidayah karya daripada Imam Ghazali rahimahullah rahmatul abrar wa nafa'ana fid dharain amin. Adab dukhulul masjid, halaman 21 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Adabu dukhulil masjidi fa idza aradta dukhula ilal masjidi faqaddim rijlakal yumna wa qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik wa mahma ra'aita fil masjidi man yabi'u aw yabta'u faqul la arbahallahu tijaratak wa idza ra'aita fihi man yanshuddu dhalatan faqul la radallahu 'alaik dhalatak. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza dakhaltal masjida fala tajlis hatta tusalli rak'atai tahiyyata fa illam takun ala taharatin aw lam turid fi'laha kafat kal bagiyatu shalihat salata wa qila arba'a wa qila talata lil muhdits wa wahidah lil mutawaddi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam. Kayaknya udah dibahas ya. Tapi ulang lagi enggak apa-apa ya. Ada request diulang lagi ya. Masih seputar adab masuk masjid yang sudah sedikit kita sebulan yang lalu kalau nggak salah. Kedua bulan. Sebulan pas. Kayak lama Subhanallah. Aneh berasa paling lama di sini. Padahal taklim yang lain aneh nggak ada yang mingguan. Semuanya bulanan. Cuman kayak berasa lama kalau di sini gitu. Kayak rindu terus sama ente orang gitu kayaknya. Benar, berasa kayaknya lama. Yang lain aneh nggak ada. Yang mingguan cuma satu tempat di belakang rumah. Itu mingguan aja. Yang lain nggak ada yang mingguan. Cuman berasanya paling lama kayaknya kayak saya nunggu-nunggu gitu. Ini jatahnya di malam sebenarnya belum. Tapi subhanallah karomahnya Habib Ali. Belum karena Rabu depan libur ya. Pindah tempat taklimnya di Solo insya Allah di Solo karena ada hauliyah
ada peringatan haul. Ada peringatan haul. Haulnya siapa? Bukan haulnya orang biasa, melainkan haulnya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya. Kok diperingatinnya di Solo, Beb? Karena putranya ada yang di Solo dahulu. Itu namanya Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau bikin peringatan Maulid dari sejak beliau tinggal di Solo atau datang dari Sewon kemudian tinggal di Solo. Ya, siapa ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Seorang ulama besar. Ya, bahkan beliau lahir di tahun 1259 Hijriyah. 1259 Hijriyah. Meninggalnya 1333 Hijriyah. 1333. Umur beliau masa hidup ya umurnya 72 tahun. Karena 1333 dikurang 1359. Ya, beliau lahir di kota Qasam. Qasam itu di mana, Beb? Tanjung Barat, lampu merah belakang. Bukan Tanjung Barat. Qasam di sana di Hadramaut, bukan di Tanjung Barat. Ya. Kemudian di sana dididik oleh ibunda tercinta, ibundanya yaitu Syarifah Alawiyah binti Husain Al-Jufri. Ayah beliau bernama Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ibu beliau Alawiyah. Alwiyah. Kalau laki Alwi, kalau perempuan pakai tak marbutoh, jadi Alwiyah binti Husain Al-Jufri. Ibunya lah yang mendidik dari orok sampai kapan? Sampai umur 11 tahun. Kenapa? Karena ayah beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dapat tugas menjadi mufti Syafi'iyah, mufti madhab Syafi'i yang ada di kota Haramain, yang ada di negeri Haramain, Mekah Madinah. Karena di Mekah Madinah ini ya negara atau kota yang besar, seluruh dunia datang. Nah, mereka ini ada mufti sendiri, ada mufti Hanafinya, ada mufti Hanbali, ada mufti Syafi'i, ada mufti Maliki. Nah, dahulu di zaman abahnya Habib Ali Habsyi, Habib Muhammad bin Husain, beliau ditugaskan menjadi mufti Syafi'iyah di Haramain. Makanya Habib Ali Habsyi yang ngedidik ibunya. Nggak ketemu tuh belasan tahun. Ketemu ntar udah gede. Udah umur 11, 12 kirim. Dari kapan tuh? Dari lahir. Dari lahir nggak ngeliat abah. Yang didik ibunya Syarifah Alwiyah. Tapi pendidikan ibu pendidikan yang luar biasa. Bukan kayak ibu-ibu zaman sekarang ya. Pendidikannya selfie, TikTok, joget. Pendidikan naudzubillah. Pendidikannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dari ibunda tercinta luar biasa. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang cerita sendiri, beliau mengatakan dahulu ketika umurku masih murahik, di atas sobi itu 5 tahun, kalau murahik itu 7 tahun ke atas. 7 tahun, udah masuk 7 tahun dibilang murahik. Dahulu ketika aku sudah di umur murahik, umur 7 tahun, suatu hari ibuku memanggil kepadaku, Ali kesini. Nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya di sini Habib Ali nyeritain bagaimana pendidikan ibunya. Suatu hari lagi nggak ada angin, kalau bahasa orang Jakarta nggak ada angin, nggak ada ribut, nggak ada angin ribut, nggak ada angin, nggak ada hujan. Suatunya ibunya manggil, Ali kesini. Marhaba ya ummah. Ali pernah ketemu dengan Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Tahu-tahu tuh
pendidikan ibu. Kata Habib Ali, enggak ya Ummah, belum pernah ketemu Rasulullah. Belum Ummah, belum pernah, belum. Sono, pergi, jangan di depan Umi, jangan di depan ibu nggak mau ngelihat mukanya Ali. Kata Habib Ali Habsyi, belum pernah aku merasa sedih di dunia ini sampai aku tua. Ketika itu doang tuh, waktu diusir sama ibuku. Cuman karena belum ketemu Rasulullah SAW, yang mana katanya umur saya masih 7 tahun. Saya ngerasa itu udah paling sedihnya tuh. Kayak nggak ada obatnya. Ibu nih, sono, bukan anak ibu nggak mau ngeliat mukanya Ali. Kata Habib Ali Habsyi, wallahi aku berusaha, aku masuk kamar, aku berusaha bagaimana caranya biar aku ketemu dengan Rasulullah. Dapat beberapa hari, kata Habib Ali Habsyi, aku keluar rumah, keluar kamar, masih 7 tahun ente. Kalau sekarang 7 tahun dimainin pot, habis itu cekeltak, tahu gak tuh? Yang dipencet nongol lagi, dipencet belakangnya nongol lagi. Pot pit, iya deh, begitu deh. Kata Habib Ali, aku keluar, aku panggil, ya Ummah, ibu. Ya Ali, kenapa? Sini, ayo disamperin. Ali udah ketemu Rasulullah, ibu. Ketemu Rasulullah di mana ya Ali? Tadi di mimpi. Sono, belum jadi anak ibu. Kata Habsyi, aku masuk kamar lagi, aku berusaha lagi sampai bertemu Rasulullah. Keluar dari kamar, ibu, Ummah, ya Ali. Berapa hari kemudian, Ali udah ketemu Rasulullah, Ummah. Di mana Ali? Ya Allah, secara sadar ibu. Baru dipeluk sama ibu, sekarang baru anak ibu. Pendidikan luar biasa. Ada begitu ngedidik anak? Hah? Anak dididik kita ini jauh. Makanya kita ini jangan ingkar dulu sama aulia. Dengar aulia ini jangan ingkar dulu. Mau kayak gimana jangan ingkar dulu. Pendidikannya beda sama kita. Upayanya orang tua ngedidik anak, didik anak, didik semuanya yang luar biasa. Terus kita mau samain sama diri kita gitu. Mau aulia kita mau samain, yang tiap hari makan miwon, mecin gitu. Makan udah beda. Gimana pendidikan? Hakada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Salah satu dikatakan pemuji Rasulullah SAW, ya, dikatakan salah satu ulama yang kehidupannya cuman untuk muji Rasulullah. Benaknya Habib, salah satu, bukan semua ya, bukan satu-satunya, salah satu yang orang ulama yang hidupnya, benaknya, pikirannya, otaknya cuman Rasulullah. Itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Enggak mau ngapa-ngapain kecuali ada hubungan sama Rasulullah. Entah muji, entah sholawat, entah apa aja benaknya, ngajarnya buat karena Rasulullah SAW. Semuanya bagus. Maka dikatakan syair-syair beliau dikatakan 3 daripada syair-syair yang istilahnya pujian buat Rasulullah SAW yang berbobot daripada 3 ulama, salah satunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang pertama Al-Bur'i, yang kedua Al-Busiri, yang ketiga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini 3 ulama yang mereka punya pujian buat Rasulullah dengan bahasa sastra yang luar biasa, yang sulit kita cerna secara ma'ani. Secara teks sih gampang dibaca, tapi ma'aninya itu mengandung ilmu-ilmu yang luar biasa. Ini 3 ulama, salah satunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Insyaallah Rabu yang akan datang haul beliau. Semoga dengan hauliah beliau kita semua mendapatkan keberkahannya, mendapatkan kemuliaan beliau. Ya, dan dikatakan oleh salaf kita salah satu ulama yang dia punya pipinya nih celong hitam, ya.
Ada beberapa ulama yang celong hitam. Ini celong tahu gak? Kayak aliran got, kayak aliran air. Hitam. Itu Habib Ali bin Muhammad Syekh. Kenapa? Karena setiap harinya rindu dengan Rasulullah. Setiap harinya nangis, rindu sama Rasulullah SAW. Kalau kita kan setiap hari nginget Rasulullah aja udah hebat banget lah. Ada saat hebat. Kalau beliau setiap saat rindu dengan Rasulullah SAW. Insya Allah kita dapat keberkahan beliau, kemuliaan beliau, sehingga kita mendapatkan keberkahan jahin Nabi Muhammad SAW. Muqaddimah, habisnya taklim lagi. Jangan cerita aulia-aulia mulu, akhirnya lu mau terbang aja. Boleh cerita aulia, boleh. Mana akhirnya belajar dulu, yeah. Ada budukhul masjid, keramatnya nggak usah cerita keramat. Yang penting cinta aja dulu sama aulia. Cinta dulu sama, jangan keramatnya Habib Ali Habsyi gimana, enggak. Cintai dulu, kita kenal cinta, mereka akan datang ke kita. Apalagi Rasulullah SAW. Cintain dulu Rasulullah. Pasti, kalau kita udah cinta Rasulullah, Rasulullah yang ngutus tuh. Kita ini kalau udah dekat sama Nabi Muhammad, umatnya Rasulullah kalau udah dekat sama Nabi Muhammad, tiap hari Nabi Muhammad tiap hari sholawat, enggak sunnahnya sedikit, saya bisa ini kerjain. Itu kalau benak kita Nabi Muhammad terus. Nabi Muhammad ngutus ente. Nabi Muhammad punya pasukan ratusan ribu, jutaan orang, jutaan aulia. Dari zaman Rasulullah, dari zaman sahabat, ada aulia-aulia, ada malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa bilangan malaikatnya Allah? Tinggal Nabi Muhammad. Gosimul imdadik fi ibadik, kata Habib Ali Habsyi. Yang ngebagi anugerah-anugerah, Allah nih turunin anugerah, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang ngebagiin atu-atu Nabi Muhammad SAW. Terus mau nyari yang minta yang bagi-bagi. Maaf nih di Asaadah nih, pembagian sembako besok Kamis pagi. Ini enggak? Yang diuber siapa? Habib Ali di rumah di dalam. Yang diuber yang ngebagiin, yang megang di kardus tuh. Betul. Asaadah besok pagi jam 9 bagiin sembako untuk 1.000 orang. Yang diuber siapa? Yang ngebagiin besok jam 9. Emang Habib Ali, dia mah kagak futur ya, makan pagi di rumah, ngopi, enak. Kan gitu. Nah, Rasulullah SAW qasimu imdadik fi ibadik, yang ngebagiin anugerah-anugerahmu ya Allah untuk hamba-hambamu. Yang ngebagiin Nabi Muhammad. Kejar tuh Nabi Muhammad. Apa aja yang dikasih insyaallah. Amin ya rabbal. Fa idza aradta dukhula ilal masjid. Kembali lagi ke kita. Fa idza aradta dukhula ilal masjid faqaddim rijlakal yumna. Jikalau kau ingin masuk ke dalam masjid, ya, maka muliakanlah, dahulukanlah kakimu yang kanan. Kenapa kok ada bab adabul masjid sih? Karena masjid ini beda dengan bangunan yang lain. Beda, nggak bisa kita samain dan nggak boleh kita samain. Harus kita bedain. Oleh sebab itu Imam Ghazali punya bab sendiri, di ulama nih bikin bab sendiri. Kenapa ya? Punya kehormatan. Dan masjid ini tempat ibadah, layak sesuai gitu. Yang mana kita harus punya adab, punya etika. Sampai diajarin sedetail apapun. Yang ngajarin siapa? Rasulullah SAW. Semua perilaku Rasulullah, semua yang kita pelajarin nih, apapun ilmu, muaranya ke Nabi Muhammad. Nah ini fa idza aradta dukhula ilal masjid. Kalau kau ingin masuk ke dalam masjid, faqaddim rijlakal yumna, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Masjid. Selain masjid ada lagi enggak? Ulama mengatakan ke tempat yang di situ bukan maksiat, bukan tempat kotor, bukan tempat gunjingan orang, tempat yang ada maksiat atau yang maksiat diumbar-umbar. Contoh rumah kita, boleh masuk rumah, masuk pakai kaki kanan,
Masuk apa lagi? Majelis taklim. Yang paling utama adalah masjid. Masuk. Oh, saya keselimpet, Beb. Kaki kiri dulu masuk, mundur lagi selangkah. Keluar, masuk lagi. Kaki kanan. Jangan beralasan. Enggak, baru udah ya, nanggung Terusin aja, jangan. Mundur lagi. Masuk lagi. Faqaddim rijlakal yumna wa qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallim. Dan kemudian bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk masjid bersolawat kepada Rasulullah. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak kok enggak pakai Sayyidina, Beb. Ya riwayatnya begini. Waridnya begini. Ini riwayatnya. Enggak mesti kalau enggak warid kita paksain, boleh nggak pakai Sayyidina? Boleh. Cuman jangan salahin yang nggak pakai Sayyidina juga. Paham nggak? Terkadang nih ada keadaan-keadaan wirid atau zikir yang memang waridnya, datangnya dari syariat, memang nggak pakai Sayyidina. Jangan kita ingkarin, kayak di ratib atas, ratib haddad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus kita ingkar, wah Habib Abdul Haddad nggak ngerti Sayyidina. Ya bukan begitu. Lo ngaji makanya bayaran. Ada ya sesuatu yang warid, yang datangnya begitu dari syariat. Ikutin itu, gitu loh. Itu termasuk imtithalul amr min sulukil adab. Nurutin perintah lebih baik ketimbang ngerjain adab. Emang adabnya pakai Sayyidina. Etika kan pakai Sayyidina. Penghulu kami, pemimpin kami, apalagi ya gitulah, banyak artinya. Terus tapi kalau waridnya nggak ada pakai Sayyidina, bukan berarti itu salah, gitu loh. Yang warid maksudnya masih kalau datangnya dari syariat nggak pakai Sayyidina nggak masalah, nggak perlu. Tapi boleh nggak pakai Sayyidina? Boleh, cuman jangan salahin yang nggak pakai Sayyidina. Gitu aja. Paham di sini? Nah satu sama lain jangan gondok-gondokan deh. Yang pakai Sayyidina juga jangan ngondokin yang nggak pakai Sayyidina. Yang nggak pakai Sayyidina jangan inin pakai. Berjalan bersama-sama bergandengan lebih enak. Ingat, lebih ya. Begitu deh. Imtithalul amr khair min sulukil adab. Contoh gini lagi deh. Kayak seorang murid di Asa'adah. Misal ada program khotbah Jumat kalau udah kelas 3 SMA, 3 aliyah misal ada program ya, misal programnya jadi khotbah Jumat. Jadi khotib Jumat. Misal bikin program Asa'adah, boleh-boleh aja nggak begitu? Boleh, misal di akhir-akhir jenjang pendidikannya dia ditunjuk ada beberapa orang yang jadi khotib Jumat, misal untuk kelulusan yang terlihat. Nah ketika dia khotbah, di depannya dia guru-guru Asa'adah nih tiap Jumat. Apa dia nolak? Oh enggak. Aneh nggak adab, ada guru-guru aneh, nggak begitu. Itu namanya imtithalul amr khair min sulukil adab. Turutin perintahnya apa? Ini ada program Asa'adah jadi khotib karena udah jenjangnya nggak tinggi, udah mau lulus, ada program perintah maju jadi khotib. Bukan berarti itu nggak adab, itu nggak sopan, itu jadi kurang ajar, enggak. Oh turun dari khotbah mau jadi imam, apakah perlu guru-gurunya ditawarin? Nggak perlu juga, maju aja jadi imam. Emang udah program, udah perintahnya begitu, gitu loh. Itu maksudnya imtithalul amr khair min sulukil adab. Jelas? Fa idza aratta, tapi mungkin juga berlaku juga sebaliknya. Sulukul adab khair min imtithalil amr. Terkadang, tapi itu jarang. Fa idza aratta dukhula ilal masjid faqaddim rijlakal yumna wa qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bersolawatlah kepada Rasulullah SAW, kepada Sayyidina Rasulullah SAW dan atas keluarganya dan sahabatnya. Nah, ini pun solawat kepada para sahabat. Solawat kepada sahabat itu
dikias. Sholawat yang warid, yang datang dari lisannya Nabi Muhammad, yang datang dari syariat, itu cuma sholawat kepada Rasulullah sama keluarganya Rasulullah. Kepada sahabat nggak warid, tapi kiasan namanya, dikiaskan, disamain, jangan ilangin dong. Etika kita umatnya Rasulullah, jangan ngilangin kebaikan-kebaikannya para sahabat. Kenapa? Mereka yang berjuang dalam sepak terjang keislaman. Keislaman di muka bumi ini yang bergigih, yang berjuang, upaya luar biasa, bantu Rasulullahnya luar biasa. Mereka para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Oleh sebab itu para ulama mengkiaskan, kalau sholawat tambahin lagi wasahbihi. Kenapa? Mengkiaskan. Kalau warid, ada yang warid cuma dua, terkadang kepada Rasulullah dan juga terkadang kepada Ali Muhammad, itu keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfirli dunubi, kemudian setelah salawat kepada Rasulullah masuk masjid, Allahumma ighfirli dunubi, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku, waftah li abwaaba rahmatik, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu, wa mahma ra'aita fil masjid man yabi au yabta, dan setiap engkau melihat ya orang di dalam masjid yang ada perniagaan atau jual beli, faqul la arbahallahu tijaratak, kemudian ucapin ke tuh orang, omongin ke tuh orang, kalau ngelihat orang di dalam masjid ada yang jual beli, ada yang bisnis ya, ada yang transaksi, ngomong sama tuh orang, Allah nggak kasih untung dalam perdagangan ente. Wa idza ra'aita fi man yashuddu dhalatan, kalau kau melihat di dalam masjid orang yang mencari barang hilang, faqul la radallahu alaik dhalatak, katakan kepada tuh orang, Allah nggak bakal balikin barang hilang ente. Ya. Nyumpain nggak? Terkadang nyumpain tuh boleh, ada tempatnya boleh. Ini salah satunya. Nyumpain nggak? Allah nggak kasih untung dalam bisnis lo, Allah nggak kasih untung dalam dagang lo, Allah nggak balikin barang hilang. Yang nyuruh siapa ya? Kadzalika amara Rasulullah sallallahu. Inilah, demikianlah yang diperintahin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang perintahin. Kalau ngeliat orang dagang di masjid, jual beli di masjid, bilang lo nggak, sumpahin nggak bakal laku dagangannya. Naudzubillah. Kalau ada yang nyari barang hilang, bilang nggak bakal Allah balikin tuh barang hilang. Oke, dahulu masjid-masjid ya, mereka jaga lagi acara, lagi apa. Jangan gampang, oh ada kunci motor, kunci sepeda, diemin aja. Jangan diumumin. Ada sepeda ini kunci ditemukan begini-begini, jangan tuh. Sekarang pengurus nih kadang lupa. Ya bukan lupa sih, kadang nggak ngeh sama nih hadis. Dia nggak tahu, nggak pernah denger. Padahal nggak boleh tuh. Rasulullah yang terus gimana kita? Dimin aja. Kalau ada yang datang baru. Terus tanya, saya ada kuncinya apa? Modelnya kayak gimana? Ada gantungannya nggak? Ada. Gantungannya kayak gimana? Kita udah tahu tuh, pengurusnya udah tahu nih. Oh, kalau cocok dikasih. Gitu. Itu adabnya. Adab nggak boleh. Jangan dikit-dikit langsung. Ditemukan barang hilang. Wah, kalau ditemukan muke hilang, wah mukenya hilang kemana? Faidza dakhaltal masjida fala tajlis. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, kalau engkau masuk masjid, janganlah kau langsung duduk. Oh, adabnya. Jangan langsung duduk. Hatta tusolli raka'atai tahiyyata. Sampai kau sholat dulu 2 rakaat. Sampai sholat 2 rakaat. Ya. Kalau masuk di sini gimana nih, Beb? Asadah, Beb, tiap Rebo malam Kamis. Gak enak masuk. Gak ada, udah deh Habib nguci di mikrofon, kagak enak saya. Gimana, Beb? Dia kan ada terasnya Asadah. Itu teras masjid tuh kan. Masjid ini. Salat itu di situ. Kalau enggak gimana? Nanti habis ini ada. Boleh nggak sholat? Boleh sholat tahiyatul masjid. Jangan. Terus kalau digabungin, saya masuk datang pas banget adzan maghrib,
Oh lebih deh, ame markir sama ini toto udah komat. Digabung dengan sholat maghrib. Boleh, boleh, cukup, cukup. Sah, sah. Menggabungkan sholat tahiyatul masjid atau niat tahiyatul masjid dengan sholat yang lain boleh, walaupun sholatnya fardu, boleh. Selagi sholatnya 2 rakaat atau lebih. Tapi kalau yang sholatnya 1 rakaat atau nggak ada 1 rakaat atau nggak ada rakaat, emang kayak gimana Beb? Contoh, masuk sekali lagi, yang pertama masuk udah imam takbir, masuk asadah nih, ini enaknya gampangnya di asadah ya, karena gitu. Masuk asadah, imam udah takbir, sholat maghrib, kita ya hilang dong tahiyatul masjid, enggak. Kita jadi makmum, usolli fardhul maghribi salasa rakaatin makmuman wa tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu niatin. Gabungin. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat, fardu maghrib 3 rakaat, makmuman dan sholat tahiyatul masjid kalau mau pakai bahasa Indonesia. Boleh, boleh, sah, sah. Kan 3 rakaat, nggak apa-apa. Yang penting tadi 2 rakaat atau lebih. Sholat duhur, isya, nggak apa-apa, gabungin aja. Itu yang pertama. Yang kedua, asalkan jangan sholatnya 1 rakaat. Contohnya gimana? Witir. Contoh Ramadan, imam udah tinggal witir, rakaat yang terakhir tuh, yang 1 rakaat. Kita baru masuk, mau tahiyatul masjid, gabungin usolli sunnah witir. Usolli sunnah witir wa tahiyatul masjid, nggak bisa. Kenapa? Witirnya udah 1 rakaat itu. Kalau witir yang tadi 2 rakaat yang masih sabihisma nggak masalah. Tapi kalau witir yang udah 1 rakaat jangan. Sah nggak? Nggak sah. Bukan nggak sah sholatnya batal, bukan. Tapi sholat tahiyatul masjidnya nggak dapat. Bukan lagi batal, ngerti gak? Yang kedua, atau nggak ada rakaat, kurang dari 1 rakaat. Contohnya lagi sholat jenazah, ada jenazah zuhur jam 10 pagi, biasa ada. Masuk kita sholat jenazah nih, gua hubungin katanya kan boleh sama sholat apa aja. Enggak. Kalau sholat jenazah kenapa nggak bisa? Karena nggak ada rakaat. Paham? Nggak ada rakaat. Usolli, sholat jenazah dan tahiyatul masjid. Apa yang nggak sah? Tahiyatul masjid nih niatnya nggak sah. Bukan berarti sholat jenazahnya batal. Enggak. Paham nih apa sih? Apalagi sujud tilawah, sujud syukur dibarengin dengan niat tahiyatul masjid, nggak sah. Kenapa? Nggak, bukan sholat itu. Bukan sholat. Misalnya kita darus, ada pas lagi masuk, lagi pada sujud tilawah, masuk niat sekalian tahiyatul masjid, nggak sah. Nggak sahnya apa? Niat tahiyatul masjidnya, ingat, bukan lagi batal sujud tilawahnya. Jelas sampai sini. Fa in lam takun ala taharatin. Nah, ini tadi kalau kita ngomongin mau sholat. Sekarang fa in lam takun ala taharatin. Jikalau engkau tidak dalam keadaan toharoh, kau nggak dalam keadaan bersuci, maksudnya nggak ada wudu. Mau masuk masjid tapi nggak ada wudu. Aulam turid fi'laha, atau engkau emang nggak mau melakukan tahiyatul masjid, kata Imam Ghazali. Entah engkau nggak ada wudu, boleh nggak masuk masjid? Nggak ada wudu, boleh. Yang nggak boleh apa? Kalau junub nggak boleh masuk masjid. Janabah nggak boleh masuk masjid. Tapi kalau nggak ada wudu aja boleh, asal jangan lompat-lompat di masjid. Mau ngapain lompat-lompat? Kalau nggak ada wudu boleh. Tapi kalau junub nggak boleh. Perempuan haid, perempuan nifas nggak boleh, haram. Junub haram. Tapi kalau nggak ada wudu aja, sekedar nggak ada wudu aja boleh masuk masjid. Nah, kata Imam Ghazali, fa in lam takun la taharatin. Kalau engkau nggak dalam keadaan taharah, nggak ada keadaan berwudu, aulam turid fi'laha, atau kau nggak mau ngerjain. Contohin di sekarang deh taklim tadi. Masuk, udah deh, nggak usah tahiyatul masjid deh. Dilihat sama orang kagak enak banget.
Mana saya baru nyukur lagi, cepakan saya jelek, cepakan. Misal gitu, malu gitu, kelihatan. Apa katanya? Kafatka al-baqiyat as-shalihat. Cukup bagimu, kata Imam Ghazali, bacalah al-baqiyat as-shalihat. Kalimat al-baqiyat as-shalihat. Apa itu baqiyatus shalihat? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cukup. Maksudnya cukup apa? Menggantikan dari tahiyatul masjid. Maksudnya menggantikan gimana? Kadarnya beda. Tapi menggugurkan sunnah dapat. Maksudnya apa? Mendapatkan sunnah kita dapat. Itu maksudnya. Tapi kadarnya mana? Mana lebih bagus? Sholat 2 rakaat sama baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ya baca sholat 2 rakaat. Tapi cukup. Pakai kafatkah? Cukup buatmu. Maksudnya cukup apa? Udah cukup kamu menjalankan sunnah. Kalau kita nggak mau ngerjain tahiyatul masjid atau emang nggak ada wudu, pas bangetan nggak ada wudu, langsung duduk kayak dulu deh, taklim dengerin deh. Gimana, boleh? Boleh. Kafatkah? Cukup bagimu membaca al-baqiyat as-shalihat. Berapa kali? Salasan. 3 kali. Waqila, ada yang mengatakan ulama arba'an. Waqila salasan lil muhdits wa wahidatan lil mutawaddi. Ya. Ada yang mengatakan 3 kali bagi orang yang enggak punya wudu, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbarnya 3 kali. Yang punya wudu bacanya cuma sekali. Jelas nih. Jadi misal datang majelis nih sekarang asadah nih malam Kamis. Tadi ya, bacanya berapa kali? Al-baqiyatus shalihat. Kalau ada wudu cukup baca sekali. Kalau nggak ada wudu baca 3 kali. Nah, diambil dari sini keterangan di sini Imam Ghazali berarti dalam sholat tahiyatul masjid, dalam membaca al-baqiyatus shalihat ada 3 pendapat para ulama. Pendapat pertama, berapa kalinya? Kali. Kalau nggak mau sholat tahiyatul masjid, masuk masjid nggak mau sholat tahiyatul masjid atau nggak ada wudu, baca al-baqiyat as-shalihat berapa kali? Nah, kalinya itu ada 3 pendapat. Pendapat pertama 4 kali. Pendapat kedua 3 kali. Pendapat ketiga dibagi, dirinci. Yang punya wudu bacanya cuma sekali. Yang nggak punya wudu bacanya 3 kali. Jelas? Halo, anybody here? Ada orang di sini? Nggak ada. Oke, jelas. Jadi kalau ada yang nanya al-baqiyatus shalihat berapa kali bacanya? Ya, bacanya berapa kali? Kalau kita nggak tahu sholat tahiyatul masjid, masuk masjid, lu mau pendapat yang mana boleh? Wah, lu ngaji di saadah nih, jangan-jangan. Oh iya dong, iya. Ada 3 pendapat, bisa 4 kali, bisa 3 kali. Bisa kalau punya wudu sekali, bisa yang nggak punya wudu 3 kali. Jadi ada 3 pendapat ulama. Jelas. Kayak gini-gini nih, kayak tadi dari awal doa masuk masjid, keluar masjid, sebaiknya taruh tuh di depan masjid. Jadi kadang nih orang-orang awam kan masuk kita nggak tahu. Kalau yang nggak ngaji begini mana tahu sih? Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar dari masjid, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli fadla abwaaba fadlik. Tulisin. Kalau lagi di dalam tulisannya mau keluar, kalau lagi di luar mau ya. Terus apalagi sholat tahiyatul masjid kayak gitu-gitu. Terkadang manfaatnya jariahnya luar biasa, gitu ya, jariahnya luar. Kalau 1 orang kata Rasulullah SAW, kalau 1 orang dapat hidayah sebab kerjaan kita, sebab kelakuan kita, 1 orang dapat hidayah cukup. Kita mendapatkan kita ditawarin apa aja gitu sedunia buat kita itu cukup kalau dapat 1 hidayah. Kan dari hidayah itu dari kita. Kadang kan orang mau ngajarin orang satu-satu sulit, betul. Apalagi masjid terkadang kan warawiri orang awam.
24 jam. Ya, terkadang tuh ya perlu begitu perlu. Taruh, pasang, cetak, cakep. Ya, insya Allah. Ini bukan perintah nih, tenang aja Beb. Bukan perintah, enggak. Himbau. Dicopot. Nyopot siapa nih? Ada di sini ya? Ngomongin dulu. Iya emang suka bandel emang suka bandel. Fa'in lam tak udah ya? Isya ya? Belum. Wah. Aneh takut kalau udah azan di sini ya. Kalau tempat lain terserah nih. Baik. Takut diusir aneh, main teh orang yang usir bukan Habib Ali, Habib Ali mah orang baik. Bercanda. Fa in lam takun shallaita fi baitika raka'atil fajri. Nah, ini ngomongin tentang keadaan masuk masjid. Di sini Imam Ghazali menggambarkannya kalau waktunya subuh. Kenapa dari waktunya subuh? Ya biar enak gitu. Biar ngerinci ini enak. Fa in lam takun shallaita fi baitika raka'atil fajr. Jikalau kau belum salat di rumahmu 2 rakaat sebelum subuh, fa yujzi'uka ada'uhuma anit tahiyyah. Tuh, diterangin di sini tuh. Kalau kau masuk ke dalam masjid salat tahiyat, kata Imam Ghazali. Kalau kau datang belum salat sunnah, kalau emang waktunya subuh, digambarinnya subuh Imam Ghazali. Kalau belum salat 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, salatnya mau dia sa'adah gabungin nama tahiyatul masjid cukup, kata Imam Ghazali. Boleh. Ya tadi atau enggak nih sekarang nih Isya. Itu gimana ya? Kalau yang datang nanti Isya mau qobliyah Isya sekalian sama Isyanya atau mau salat Isyanya sah. Jelas sampai sini? Ya, fa yujzi'uka adahuma anit tahiyyah fa idza faraqta minar rak'atain. Baru deh. Kalau engkau sudah selesai daripada sholat 2 rakaat, sudah selesai 2 rakaat, maksudnya 2 rakaat apa nih? 2 rakaat tahiyatul masjid. Terus ngapain? Apalagi adabnya di dalam masjid? Fanwil i'tikafa. Niatlah i'tikaf. I'tikaf. I'tikaf apaan sih? Berdiam diri di masjid. Walaupun kita taklim gini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di dalam masjid ini selama saya di sini. Saya niat i'tikaf di dalam masjid selama di sini. Lillahi ta'ala. Cukup niat. Fanwil i'tikafa wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini masih dalam keadaan gambarannya salat subuh. Wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdoalah ya seperti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da raka'atil fajr, yang mana Rasulullah bacanya setelah 2 rakaat qobliyah subuh. Kenapa kok ngomongin subuh? Karena nih gambarannya sekali lagi Imam Ghazali nggambarin ke kita datang ke masjid di waktu subuh. Ya, biar tahu juga ada ganjaran besar. Ya, salat subuh di masjid. Udah masuk 1 menit lagi dikit ya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'ati wa taruddu biha lufati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wallahu a'lam bissawab. Panjang doanya. Insyaallah yang akan datang kita pelajarin sedikit ma'ani-ma'aninya. Bukan saya bilang saya mau nerangin, enggak. Pelajarin sedikit ma'ani-ma'aninya. Apa itu Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik ya tahdi biha qalbi. Ini karena ini doanya dari lisannya Nabi Muhammad. Imam Ghazali mengatakan wad'u bima da'a bihi Rasulullah. Berdoalah engkau seperti doanya Rasulullah. Ini doa sebelum subuh, doa sebelum fardu subuh, setelah qobliyah subuh. Itu namanya doa fajar atau doa subuh atau doa fajar atau doa apa lagi? Salat doa sunnah subuh. Ini doa langsung dari lisannya Rasulullah SAW. Yang meriwayatkan pertama kali doa fajar
adalah ahli baitnya Rasulullah. Satu-satunya perawi doa fajar ya, yang pertama kali semuanya dari ahli bait. Kenapa kok ahli bait? Karena orang rumahnya Nabi Muhammad yang tahu. Rasulullah kalau sholat sunnah qobliyah subuh tuh di rumah, habis itu baca doa. Yang tahu siapa? Apa sahabat di luar di masjid? Nggak tahu. Yang tahu ahli baitnya. Nah itu yang merawat. Imam Ali, Imam Sayyidah Fatimah yang riwayat-riwayatin. Nah, ngelihat abahnya, ngelihat Sayyidah Aisyah, ngelihat suaminya Imam Hasan, Imam Husain, ngelihat kakeknya. Nah mereka yang meriwayatkan. Oke, dikatakan ini adalah doa nabawiyah. Doa nabawiyah. Doa Allahumma inni as'aluka. Kenapa kok ditaruhnya di sebelum subuh? Yang pertama, emang itulah perilakunya Rasulullah. Rasulullah bacanya sebelum subuh. Tapi boleh nggak buat doa saya, Beb? Wirid nanti nih. Kalau kita udah baca semuanya kita tahu. Boleh nggak buat saya nih wirid? Buat doa saya wirid saya tuh saya sore hari kayak malam, pokoknya wirid. Oh boleh. Ini doanya Nabi Muhammad. Nggak khusus buat subuh. Nanti makna-maknanya di sini nggak khusus buat subuh. Kenapa kok ditaruh di subuh? Yang kedua, karena waktu yang paling afdal adalah waktu yang pertama, yaitu di waktu subuh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sirrul Fatihah.